Mungkin dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Ibu Santi dan teman-teman semuanya untuk kami dapat mengintegrasikan hasil diskusi kelompok kami dan kerjasama kami mengenai tentang analisis kebijakan pemerintah menghadapi resesi dengan ISLM, yaitu Investing, Saving, dan Liquidity Market. Selanjutnya, ini adalah anggota dari kelompok 6, yaitu saya sendiri, Atma Faktor Merkuri, lalu ada dengan Kak Mulan, lalu ada Kak Akbar, dan juga Kak Dharma. Baik, selanjutnya. Materi presentasi hari ini adalah seputar dari 5 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu landasan teori, termasuk selanjutnya dalam metode pengerjaan, analisis dan pembahasan, serta perkembangan dan teknologi kebijakan. Gitu ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pendahuluan. Hari ini mungkin kami dari kelompok 6 berupaya semaksimal mungkin untuk singkat saja, tetapi tetap masuk pada inti permasalahan dari materi yang akan kami dari kelompok 6 sampaikan dan presentasikan. Inti dari pendahuluan ini adalah menjelaskan bahwa terjadi sebuah fenomena, bukan hanya teori, tapi adalah fenomena yang terjadi pada transisi kuartal 4 2025 dan ke Q1 2026. Jadi kami dari kelompok 6 kasih limitasi di situ. Q4 2025 dan Q1 2026, yaitu pemerintah menjalankan ekspansi fiskal yang sangat amat masif, dan ini sudah menjadi istilah nasional, termasuk beberapa di sosial media seperti Ferry Irwandi dan sebagainya pun juga sempat mengangkat kasus ini, bahwa dalam kenyataannya pemerintah banyak mengeluarkan belanja pemerintah atau B, government spending, melonjak dari 328 T menjadi 815 triliun lewat programnya yang kita semua pasti sangat amat familiar. Yang pertama adalah MDB, penyalurannya melalui SPDB dan KDMP. Belanja pemerintah ini bisa termasuk belanja pegawai, bahkan belanja modal juga, itu pengadaan seperti kemarin ada motornya, ada pick up dan sebagainya. Tetapi kalau di kuartal Q4 2025 dan Q1 2026 memang fokusnya adalah pada NDG. Karena kasus-kasus yang banyak muncul kemarin itu banyak terjadi di Q2. Selanjutnya sebagai konsekuensi penerimaan pajak justru malah terkoreksi tajam dari 64 triliun menjadi 394,8 triliun. Dan ini yang mendorong Bank Indonesia itu bergerak. Sehingga saat itu, karena limitasinya adalah Q4 dan Q1 2026, BI rate itu diturunkan ke 4,25% dengan harapan suku bunganya rendah, orang-orang mau menyalurkan kreditnya. Tapi dengan kondisi saat ini, ketika presentasi ini dibuat belum terjadi beberapa hari ke belakang, karena hari ke belakang ini suku bunga BI sudah menjadi 5,75%, yang mana basis poinnya semenjak data sampai naik 100 basis poin. Nah, tentu kasusnya berbeda. Kalau kita fokus pada presentasi ini, kita fokus pada adanya capital spending yang besar, lalu pemerintah juga ingin menurunkan rate BI agar masyarakat bisa melakukan uh, aktivitas ekonomi, karena memang saat itu pajaknya terkoreksi cukup tinggi. Nah, hasil akhirnya yaitu PDB naik dari 5,39% menjadi 5,61. Sementara investasi swasta tetap stabil. Dan inilah yang nanti akan kita bahas. Tapi intinya dari ini semua adalah PDB-nya naik atau pertumbuhan ekonominya naik juga memang karena ada andil besar dari government spending. Selanjutnya, next slide. Nah, selanjutnya, tujuan dan manfaat dari presentasi ini yang pertama adalah menjelaskan teori ISLM atau yang membentuk slope dan progression Spanyol, lalu menganalisis dampak sebelumnya, lalu menganalisis dampak kebijakan fiskal yang ekspansif seperti NBP, POPDES, dan juga termasuk biaya belanja pegawai yang dibayarkan kepada SPBB, dan juga moneter terhadap keseimbangan Y dan R. Selanjutnya, memberikan secara data ada atau tidaknya bottom up dan liquidity trap pada periode Q4 2025 dan Q1 sampai Q1 2026. Itu data yang tersedia di website. Lalu manfaat teoretisnya adalah memberikan bukti empiris bahwa model ISLM yang klasik atau ISLM yang kita pelajari sebelumnya masih sangat relevan untuk memecah fenomena makro di Indonesia yang terjadi. Model secara teorinya sudah sangat amat jauh
tahunan, tetapi memang masih sangat amat relevan. Selanjutnya manfaat praktisnya adalah menegaskan bahwa kebijakan anti resesi harus dirancang sebagai policy mix, yaitu fiskalnya jalan dan juga moneternya jalan. Sehingga sebuah fenomena yang sangat menyedihkan ketika ada orang-orang fiskal dari Kementerian Keuangan bilang ini harusnya usahanya dari BI, sedangkan BI juga bilang ini karena Kementerian Keuangan terlalu banyak mengeluarkan atau melakukan pemborosan. Nah, itu sebenarnya fenomena yang menyedihkan. Harusnya semuanya itu mix dan memang Bapak Presiden, Prof. Subianto lah yang memang memiliki kendali paling absolut tentang perekonomian di Indonesia. Meskipun pasar mengendalikan, tetapi pemerintah seperti apa yang dijelaskan dari Edwin Fisher, bahwa pemerintah pun juga bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan pasar yang ada di negara yang ada. Jadi ini kita membahas bahwa tidak bisa mengandalkan fiskal saja atau moneter saja, tetapi semuanya memang harus mix. Selanjutnya, alasan teori dan konsep utamanya, mohon izin untuk mempersingkat bahwa pasar barang atau di kurva IS itu ada hubungan negatif antara R dan Y. Suku bunganya maka turun, maka biaya pinjamnya adalah murah. Lalu biaya pinjamnya murah, orang-orang, investor dan sebagainya memiliki keberanian untuk meminjam, investasinya naik, maka konsumsinya juga diharapkan juga ikut naik, sehingga sangat dipengaruhi, sehingga ketika belanja pemerintah ini meningkat seperti gaji SPPG dan program MBG itu berjalan, maka akan menciptakan multiplier karena basisnya adalah barang-barang yang memang sampai atau rantai pasoknya yang sampai uh, penikmat terakhir dari MBG, yaitu adalah siswa. Selanjutnya adalah pasar uang, yaitu kurva LM, hubungan positif antara R dan Y-nya naik, maka kebutuhan uang transaksinya juga naik. Jika M-nya tetap, suku bunga itu terdorong naik atau itu tergantung preferensi likuiditasnya seperti apa. Lalu crowding out effect, yaitu resiko ketika ekspansi G yang dibiayai utang menyerap dana pasar, maka menaikkan R dan akhirnya menyingkirkan investasi swasta. Jadi swasta juga tidak berani untuk masuk. Lanjut di liquidity trap, kondisi ekstrim saat suku bunga mendekati nol, sehingga tambahan uang pribadi tidak lagi efektif merangsang ekonomi, maka kurva LM menjadi horizontal. Ini adalah sebuah dilematis yang terjadi di dalam beberapa kasus ekonomi, karena ketika suku bunganya nol, maka malah orang-orang yang harusnya itu menjadi mau untuk meminjam, tetapi ternyata investor berpikir bahwa ternyata uangnya sudah terlanjur banyak, sehingga tidak akan merangsang ekonomi, dan investor akan lari, akan keluar dari kondisi pasar atau state negara itu. Selanjutnya, slide itu, yaitu adalah tentang pembahasan rumus. Ini adalah persamaan sistematis yang kita pelajari bersama-sama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baiklah, mohon izin Ibu dan rekan-rekan semua, apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Tes? Terdengar Mas Akbar? Ya, Oh, dengar. siap. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas bagaimana metode pengerjaan dari kasus ini secara makroekonomi. Pertama, kita bahas dulu bagaimana tugas ini kami laksanakan, bahwa pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Artinya, kami menggunakan simulasi yang memanfaatkan data-data dari pihak ketiga seperti Kemenq, BPS, dan BI terkait dengan belanja pemerintah, penerimaan pajak dari Kemenq, kemudian PDB dan jumlah investasi swasta dari BPS, kemudian BI rate, serta jumlah uang beredar dari Bank Indonesia. Sumber data kami dari Kemenq menjelaskan bagaimana gambaran uh, 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 realisasi APBN untuk pembelanjaan penggerak ekonomi kerakyatan yang diarahkan kepada MBG, kemudian stimulus kepada KDMP, serta pembelanjaan gaji pegawai untuk SPPG. Bagaimana perubahan dari kuartal akhir tahun 2025, nanti akan disajikan juga datanya, hingga kuartal 1 tahun 2026, efek dari pembelanjaan APBN terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah tadi. Kemudian dari penerimaan pajak juga kami gambarkan bagaimana
postur APBN apakah sanggup untuk membiayai uh, program-program prioritas dari pemerintah tadi dan akan dianalisis secara makroekonomi. Kemudian dari BPS kita akan mengambil data PDB yang menggambarkan tingkat pendapatan nasional sebagai sumbu horizontal pada kurva IS dan LM yang nanti akan dibahas. Kemudian bagaimana investasi swasta terdampak akibat adanya aliran dana APBN kepada sektor-sektor yang diprioritaskan tadi, yaitu belanja-belanja M2MBG, KDMP, dan SPPG tadi. Kemudian secara dari BI, kita menggunakan data BI Rate untuk merepresentasikan pergerakan tingkat suku bunga pada sumbu vertikal kurva ISLM. Kemudian bagaimana jumlah uang beredar akibat dari belanja atau intervensi pemerintah melalui pembelanjaan APBN untuk 3 program prioritas tadi. Next. Dari data-data pihak ketiga tadi dikumpulkan, diperbandingkan data kuartal 4 tahun 2025 dan kuartal 1 tahun 2026. Untuk PDB terjadi kenaikan dari 5,39% ke 5,61%. Kemudian untuk belanja pemerintah naik drastis tajam karena khusus untuk program prioritas tadi terjadi belanja yang cukup signifikan dari 328 triliun ke 815 triliun. Kemudian penerimaan pajak kita bandingkan dari kuartal 4 2025 dan kuartal 1 2026 cukup turun tajam. Walaupun ada faktor-faktor seperti penyampaian SPT tahunan yang masih bisa dipertimbangkan, namun untuk data ini akan kita gunakan yang terjadi penurunan dari 622 triliun ke 394 triliun. Kemudian bagaimana investasi swasta terpengaruh dari apakah nanti kebijakan moneter dan fiskal yang akan dilaksanakan, apakah mempengaruhi investasi swasta. Namun di data ini kita tampilkan cukup stabil atau naik tipis dari 49,69 triliun ke 498,8 triliun. Kemudian bagaimana BI Rate terpengaruh dari kebijakan moneter nantinya, yang digambarkan pada data ini turun dari 4,75% di kuartal 4 dan turun ke 4,25 di kuartal 1. Kemudian bagaimana jumlah uang beredar nanti dipengaruhi akibat dari belanja pemerintah tadi yang merupakan injeksi likuiditas naik dari 10.133 triliun ke 10.355 triliun. Next. Kemudian pembagian tugas kelompok sudah dibagikan untuk kelompok kami, untuk Mas Anma Victor Mekuri menyusun bab 1 dan bab 2, kemudian Mbak Ulan menyusun bab 5 dan penyusunan PPT, kemudian saya untuk penyusunan bab ketiga, dan Mas Dharma untuk penyusunan bab keempat. Next, dilanjutkan oleh Mas Dharma. Baik, terima kasih Bu Santi dan rekan-rekan sekalian. Di sini mungkin saya akan membahas tentang inti analisis terkait kebijakan pemerintah menghadapi resesi dengan investment saving sama liquidity money. Nah, di sini di kuartal 1 2026 kita lihat pemerintah itu melakukan ekspansi fiskal yang sangat agresif, di mana belanja negara itu melonjak dari 328 triliun di kuartal 4 2025 menjadi 815 triliun di kuartal 1 2026. Itu naiknya hampir 2 kali lipat hanya dalam satu kuartal. Nah, lonjakan ini sebenarnya bukan tanpa arah. Ada 3 program utama yang tadi sebenarnya sudah disampaikan, yaitu pertama program makan bergizi gratis atau MBG. Ini program bantuan sosial yang efeknya efek penggandaan itu langsung terasa karena mengaktifkan banyak UMKM. Kemudian pemasok bahan pangan lokal hingga rantai logistik di daerah-daerah. Nah, uang pemerintah itu berputarnya cepat dan langsung di sektor real. Kemudian yang kedua itu ada koperasi Desa Merah Putih. Nah, di sini suntikan modal ke koperasi desa ini menyentuh langsung lapisan ekonomi
yang di daerah yang selama ini tidak terjangkau sistem perbankan secara konvensional. Nah, roda ekonomi itu bergerak dari akar dari daerah melalui koperasi tersebut. Kemudian yang ketiga mungkin itu gaji pegawai SPPG yang langsung berdampak di konsumsi masyarakat. Nah, pembayaran gaji yang secara otomatis itu menambah daya konsumsi karena langsung ditransmisikan oleh penerima gaji untuk konsumsi di masyarakat secara langsung. Nah, saat belanja itu melonjak, penerimaan pajak malah justru turun tajam dari 622 triliun menjadi 394 triliun. Sebenarnya ini bukan anomali, tapi menurut kami suatu bagian dari strategi. Karena dengan pajak yang lebih rendah, kemungkinan pendapatan masyarakat bertambah besar yang artinya dapat langsung dibelanjakan atau menjadi konsumsi. Nah, kombinasi belanja yang naik dan pajak turun secara teoritis maupun empiris dapat menggeser kurva investment savingnya ke kanan secara agresif yang mencerminkan ekspansi permintaan agregat di pasar barang. Oke, next. Nah, lewat kurva ini kita dapat penjelasan bahwa dalam kurva liquidity money-nya melalui yang tadi pemerintah sudah gelontorkan dana melalui ekspansi tanpa dukungan sisi moneter mungkin akan terjadi permintaan uang yang melonjak, suku bunga yang naik dan investasi swasta bisa tertekan. Nah, disinilah Bank Indonesia mengambil peran, yaitu menurunkan suku bunga acuan dari 4,75 menjadi 4,25. Dan yang lebih penting, di sini BI menyuntikkan likuiditas ke pasar. Jumlah uang beredar atau M2 itu naik dari 10.133 triliun menjadi 10.355 triliun. Nah, ini bertambah sekitar 222 triliun. Dengan suplai uang yang melimpah di masyarakat, ketersediaan dana di perbankan terjaga, tekanan kenaikan suku bunga berhasil diredam, dan kurva liquidity money-nya itu ikut bergeser ke kanan seperti tadi yang investment saving, dan setiap level pendapatan nasional suku bunga bisa berada di titik yang lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Next. Nah, di sini kita lihat terjadi keseimbangan baru antara pergeseran kurva investment saving dan liquidity money-nya. Ketika kurva investment saving-nya bergeser ke kanan karena ekspansi fiskal oleh pemerintah dan kurva liquidity money-nya juga bergeser ke kanan karena kebijakan moneter yang ekspansif, keduanya itu bergerak secara harmonis dan simultan. Hasilnya terdapat titik keseimbangan baru yang tercermin di E1 yang terbentuk di posisi yang jauh lebih baik dibanding E0. E0 itu di kondisi kuartal 4 2025. Nah, keseimbangan ada di suku bunga 4,75 dengan PDB itu sekitar 5,39%. Setelah policy mix yang dijalankan tadi antara moneter dan pemerintah, keseimbangan bergeser ke titik E1 di mana suku bunga itu 4,25 dan PDB-nya itu naik menjadi 5,61%. Ini bukan sekedar angka yang di kertas, ini bukti bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang berjalan beriringan menghasilkan outcome yang tidak bisa dicapai kalau hanya satu instrumen yang bekerja atau berjalan sendiri. Next. Nah, dari pergeseran kurva yang kita lihat tadi, terdapat dua dampak utama yang perlu kita interpretasikan secara lebih dalam. Yang pertama, dampaknya terhadap pendapatan nasional. Nah, di sini bisa terlihat tadi PDB berhasil tumbuh dari 5,39% ke 5,61%. Nah, ini membuktikan bahwa stimulus yang digelontorkan lewat MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penggajian SPPG benar-benar terserap ke sektor real dan menciptakan aktivitas ekonomi yang nyata atau real di masyarakat, bukan hanya uang yang berputar di sektor keuangan atau perbankan. Kemudian yang kedua, dampak
terhadap suku bunga. Nah, di sini yang menarik adalah ekspansi fiskal sebesar 815 triliun seharusnya mendorong permintaan uang naik, yang otomatis menekan suku bunga ke atas. Inilah yang kita kenal sebagai potensi tadi crowding out. Tapi faktanya suku bunga malah justru turun. Kenapa? Karena BI itu langsung mengimbangi dengan menambah suplai M2 atau uang yang beredar. Tekanan kenaikan suku bunga yang muncul dari sisi fiskal tadi berhasil dinetralisir dengan kebijakan moneter yang dilakukan BI. Maaf Bu, terpotong lagi di jalan, baru udah balik dari bandar Bu, maaf. Nah, di sini tadi terkait dengan interpretasi keseimbangan ekonomi yang terbentuk. Jadi efek nyata dari koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia, di mana fiskal dan moneternya bergerak secara harmonis, terbentuk keseimbangan ekonomi yang tepat. Next. Nah, di sensitivitasnya untuk memahami dinamika yang lebih mendalam terkait dua sisi yang tadi bergerak bersamaan. Pertama, secara shock fiskal, yaitu antara belanja pemerintah sama penerimaan pajak. Nah, Kemenku itu belanja secara masif untuk pembiayaan MBG, Operasi Desa Merah Putih, serta penggajian SPPG, yang efeknya terasa langsung di pasar barang, kemudian likuiditasnya meningkat, daya beli masyarakatnya terdongkrak, serta konsumsi masyarakatnya itu agregatnya menaik. Nah, hasilnya ini bisa kita lihat dari pertumbuhan PDB yang berhasil menembus 5,1% dari yang 5,39%. Kemudian dari sisi moneternya, di sini Bank Indonesia itu menyuntikkan likuiditas sebesar 221 triliun ke pasar M2-nya. Dengan uang yang lebih banyak beredar ini, tekanan pada suku bunga itu mereda dan Bank Indonesia BI rate-nya berhasil diturunkan dari 4,75% menjadi 4,25. Nah, yang perlu kita garis bawahi mungkin kedua sensitivitas ini tidak bekerja secara terpisah. Justru kekuatan terbesarnya ada pada sinergi atau keharmonisannya, di mana fiskal yang ekspansif tanpa dukungan moneter yang baik itu beresiko memicu crowding out, di mana moneter yang ekspansif tanpa stimulus fiskal yang tidak terjaga atau tidak terserap ke sektor real juga bakal tidak baik. Tapi ketika keduanya itu berjalan bersamaan atau terkoordinasi dengan baik, seperti yang terjadi dengan penampilan data tadi, efek penggandaannya jauh lebih besar dari jumlah keduanya. Next. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Ulan. Terima kasih Bu, terima kasih rekan-rekan sekalian. Baik, izin Ibu Santi dan teman-teman, apakah suara saya terdengar? Udah, suaranya udah terdengar Mbak Ulan. Ya, oke. Poin kelima itu ada kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Poin pertama ada kesimpulan sesuai tujuan. Yang pertama, konsep dasar dan pergerakan kurva ISLM. Jadi model ISLM ini secara efektif memotret keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Kurva IS memiliki kemiringan negatif dan pergeserannya sangat dipengaruhi oleh instrumen fiskal, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggesernya ke kanan. Sebaliknya, kurva LM memiliki kemiringan yang positif dan pergeserannya itu dikendalikan oleh instrumen moneter, di mana penambahan suplai likuiditas atau penurunan suku bunga oleh bank sentral akan menggeser ke kanan. Yang kedua, dampak kombinasi kebijakan terhadap pendapatan nasional Y dan suku bunga R. Kebijakan fiskal yang ekspansif dibuktikan dengan realisasi secara nyata ya melalui
pengadaan MBG, pemberdayaan KDMP, dan pembayaran gaji SPPG berhasil menciptakan stimulus daya beli yang masif sehingga menggeser kurva IS secara agresif ke kanan. Langkah ini diakomodasi juga oleh kebijakan moneter Bank Sentral yang menyuntikkan likuiditas atau jumlah uang beredarnya itu sehingga kurva LM juga ikut bergeser ke kanan. Interaksi harmonis antara polisi mix atau bauran kebijakan ini menghasilkan titik keseimbangan baru yang positif, di mana berdampak pada pendapatan nasional yang berhasil mengalami peningkatan dari 5,39% menjadi 5,61%, sementara suku bunga juga ikut turun ke level 4,25%. Yang ketiga ada pembuktian fenomena crowding out dan liquidity trap. Pembuktian fenomena crowding out sendiri ini berdasarkan lonjakan belanja pemerintah yang masif itu membawa resiko terjadinya crowding out, di mana sektor swasta kehabisan akses modal murah. Namun, secara data BPS menunjukkan bahwa investasi swasta itu stabil dan malah sedikit bertumbuh dari 496,9 triliun menjadi 498,8 triliun. Fakta ini membuktikan bahwa efek crowding out itu berhasil dihindari karena dua alasan utama. Yang pertama, program pemberdayaan tadi yang mampu merangsang lahirnya investasi skala mikro di desa. Yang kedua, karena kebijakan Bank Sentral memastikan ketersediaan jumlah uang beredar, sehingga bertindak sebagai bantalan likuiditas. Sektor swasta tidak tersingkirkan dari pasar kredit karena memiliki suplai uang yang melimpah. Pembuktian fenomena liquidity trap itu berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada periode ini tidak sedang berada dalam liquidity trap. Suku bunga acuan yang turun dan berada di level 4,25% ini tergolong moderat dan sehat. Pada rentang suku bunga ini juga instrumen moneter sangat responsif. Penambahan suplai M2 terbukti berhasil diserap oleh pasar dan mampu bersinergi secara mulus dengan program stimulus fiskal seperti MBQ, KDMP, dan SPPK tadi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Poin B mengenai rekomendasi kebijakan. Di sini ada dua rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi kebijakan fiskal. Mengingat ekspansi belanja melalui program MBG, Kopdes, dan gaji SPPG tadi itu diiringi dengan penurunan penerimaan pajak ya. Sehingga ruang fiskal negara itu harus segera disehatkan dengan intensifikasi pengawasan kepatuhan wajib pajak dan pelaksanaan audit perpajakan yang lebih terarah. Pemerintah perlu melakukan penelaahan mendalam terhadap seluruh rantai pasok pengadaan MBG, mulai dari vendor logistik hingga penyedia bahan pangan untuk memastikan kepatuhan pemungutan PPN dan PPh. Penegakan hukum dan audit yang presisi pada pos-pos belanja bernilai jumbo ini akan mengembalikan basis penerimaan negara tanpa mengganggu kelancaran program sosial yang sedang berjalan. Sedangkan rekomendasi kebijakan moneternya itu, Bank Indonesia disarankan untuk tetap mempertahankan arah kebijakan moneter yang selama tekanan inflasi sisi permintaan dari kenaikan daya beli masyarakat ini masih terkendali. Ketersediaan jumlah uang beredar harus terus dikalibrasi agar perbankan tetap memiliki likuiditas melimpah untuk menyalurkan kredit murah kepada sektor swasta dan koperasi. Selain itu, koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan mutlak dipertahankan agar setiap strategi pembiayaan defisit APBN tidak menimbulkan crowding out yang dapat mengetatkan likuiditas di pasar uang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mohon izin, jadi izin memberikan kesimpulan sebentar bahwa intinya dari presentasi ini adalah menjelaskan tentang bagaimana kondisi ekonomi yang sekarang dengan teori yang ada dan itu memang sangat amat relevan. Kembali lagi pada limitasinya adalah Q4 dan Q1, Q4 2025 dan Q1 2026. Itu adalah limitasi yang kami jelaskan pada presentasi ini. Sedangkan kondisi yang sekarang sudah jauh berbeda karena dipengaruhi oleh dengan sentimen menurunnya harga rupiah yang dalam waktu 1 mingguan ini rupiah sudah menguat kembali, lalu
Selat Hormuz yang sebelumnya di apa namanya diblokir dan sekarang sudah ada penandatanganan Iran dengan Amerika, meskipun terhitung 11 jam yang lalu ternyata ada penyerangan Israel ke Lebanon dan sebenarnya itu memang tidak kita masukkan ke sini, termasuk apa yang terjadi, subsidi yang mulai dilepas dicabut dalam Pertamax. Kalau Pertalite masih itu tidak kami jelaskan di sini. Tapi pada intinya kami pada sebuah kesimpulan yang sudah dijelaskan dari Kak Wulan tadi dan juga kami dari kelompok 6 memohon arahan, pandangan dan selalu juga masukan kepada Ibu Santi dan juga eh, kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik. Ada yang mau didiskusikan dulu dari teman-teman yang lain? Ini tadi Mas Atma tadi diambil dari data real dari BPS ya. Iya Ibu, mohon izin. Tapi ketika Q4 dan Q1 saat itu pada waktu pengerjaannya kan kami sekitar di bulan-bulan Idul Adha ya. Jadi data Hmm, Q2 beberapa memang belum rilis Ibu, mohon izin. oke. eh Berarti yang tadi dijelaskan itu data dari bulan sebelumnya. Baik Ibu, benar. Dari eh, kuartal 4 2025 dan kuartal 1 2026. Oke, berarti yang terkait untuk yang data real sekarangnya eh, belum ada ya, belum dijelasin ya. Ah, baik, izin Ibu untuk data real sekarang, kemarin pada waktu kami diskusi, Mm, memang beberapa belum rilis. Akhirnya kami memutuskan agar datanya tetap lengkap, mundur satu kuartal. Kami tidak mengambil bulanan, tapi kuartal Ibu. Iya, 2025. per kuartal kan, berarti kan datanya kan. Baik, iya Ibu. Kayak Ya. masalah tadi untuk perhitungan margin apa suku bunga mengenai apa APBN belanja yang jumbo ya, yang dipakai untuk MBG, kemudian koperasi Kopdes Merah Putih. Nah, itu tadi cukup menarik sih kalau menurut saya, karena kan itu lagi trending topik ya kemarin ya, apalagi Baik masalah Ibu, siap. apalagi masalah MBG, MBG yang sangat luar biasa gitu. Kemudian masalah kurs rupiah juga gitu kan. Terus sekarang sudah mulai alhamdulillah turun ya. Kemarin sempat mengalami kenaikan berapa 18 sampai 18.000 ya tembus ya. Sampai 18.000. Iya sampai 18.000 kan kursnya benar-benar luar biasa. Paling nanti ini aja untuk tambahan di laporan ya. Nah, ini sudah masuk belum yang kuartal terbaru yang tadi ditambahkan? Baik, mohon izin Ibu Santi, yang keduanya belum Ibu. Nah, oke. Nanti untuk di laporannya paling itu dimasukin aja ya. Baik, siap Ibu. Mohon izin Ibu, ini murni bertanya Ibu, nanti kalau di Q2 kan Hmm. paling harusnya Juni ini kan cut off. Takutnya munculnya nanti bulan Juli atau Agustus atau ada arahan Ibu, mohon izin. Oh, nggak masalah. Pokoknya untuk yang data, kalau datanya kan pasti rilisnya nanti ya. Setidaknya untuk yang penjelasan yang tadi itu apa namanya dimasukin dulu aja. Nanti tinggal paling untuk data realnya kan memang tidak sekarang ya. Biasanya di bulan-bulan yang akan datang gitu. Tidak masalah itu menurut analisis dari teman-teman aja yang sekiranya memang eh apa namanya yang tadi sudah dijelaskan untuk masalah yang kuartal terbaru itu tetap dimasukin aja di penjelasan ya. Cuman dikasih note untuk data rilisnya memang belum muncul. Itu aja. Baik, siap Ibu. Matur nuwun atas arahan Ibu.
Oke, tadi untuk perhitungan suku bunga mengenai yang kuartal, yang penjelasan mengenai MBG itu tadi sudah dijelaskan belum ya? Mohon izin Ibu, maaf tidak begitu terdengar tadi. Tadi untuk yang perhitungan suku bunga yang mengenai apa namanya kebijakan-kebijakan yang tadi kan ada kebijakan moneter, fiskal dan lain sebagainya, itu sudah ada penjelasan perhitungannya belum tadi tuh? Baik Ibu, ada tadi bagian dari penjelasan aja Ibu. Perhitungannya ada. Perhitungannya belum ada Ibu. Nah, itu nanti tolong dimasukin di laporan perhitungannya agar lebih lengkap ya. Baik, siap Ibu. Terima Jadi kasih. jadi tidak hanya menjelaskan inti atau hasilnya saja. Karena kan nanti saya akan baca dari mana hasilnya. Kalau misalkan memang sudah ada perhitungannya, saya bisa melihat nih. Oh, misalkan untuk contoh margin ini tuh didapat dari perhitungan ini gitu kan. Kemudian dari yang kebijakan moneter apa tadi fiskal misalkan itu didapat dari sini. Nanti biar 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 saya analisis juga gitu kan untuk perhitungan-perhitungannya. Jadi Baik Ibu, terima kasih Bu. Siap. jadi laporannya lengkap, kuat gitu kan. Kalau hanya menjelaskan yang tadi kayak misalkan seperti di PowerPoint saja kan, eh oke hasilnya seperti itu. Tetapi cara perhitungannya data realnya ini dari mana? Seperti itu ya. Jadi tolong nanti di laporan itu dikuatkan lagi mengenai perhitungan hasil. Kalau hasil kan tadi sudah dijelaskan. Nah, perhitungannya dari mana? Walaupun misalkan diambil dari data BPS yang kuartal yang kemarin kan, nah itu tetap hasil, sorry bukan hasil, data real angkanya. Jadi dimasukin perhitungannya seperti apa. Jadi biar nanti saya tahu seperti itu ya. Baik Ibu, siap. Terima kasih banyak Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin teman-teman yang lainnya ada yang mau didiskusikan? Dari kelompok 5, kelompok lainnya. Oh ya, untuk kelompok 3, Mbak Yuni ada nggak? Sudah di-upload belum laporannya? Adakah kelompok 3? Jadi nanti setelah presentasi ini, upload laporan ya. Upload laporannya yang sesuai dengan format. PPT-nya juga boleh di-upload juga. Nanti untuk link video yang ini, yang presentasi, videonya akan saya kirim. Nanti silakan teman-teman dari kelompok 5 dan kelompok 6 di-upload di YouTube nanti. Dikirim ke saya untuk linknya ya. Terus jangan lupa paling lambat upload itu di hari Senin ya. Hari Senin teman-teman sudah bisa upload laporannya, laporan daripada hasil analisis yang ini ya. Nah, karena di hari Senin dan Selasa itu kami dosen sudah menutup sesi di pertemuan di minggu ini. Jadi nanti akan saya rekap dan akan saya nilai. Saya lihat untuk rekapan aktivitas dari teman-teman semua, termasuk ke presensi gitu ya. Jadi untuk laporan yang sekarang, kelompok 5 dan 6, jangan lupa laporannya diupload biar nanti saya lihat dan saya kasih penilaian. Itu aja paling ya. Untuk kelompoknya yang belum dan yang tidak aktif sekali lagi, mohon dikasih tanda merah ya. Nanti kalau